Oke, selamat pagi. Kelas 4 apa ini? 4B. Kelas 4B. Sekarang kita akan lanjutkan materi setelah tadi saya menilai pekerjaan kalian sebelumnya. Silakan dibuka bukunya halaman 125. Kali ini kita akan masuk ke elemen jaringan komputer dan internet. Jadi ini bukan bab ya, bukan judul bab, tapi adalah di kurikulum Merdeka adalah elemen jaringan komputer dan internet. Sebelum kita lanjut ke materinya, kalian perlu tahu dulu tujuan pembelajarannya ngapain sih. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal keamanan berinternet. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memproteksi data pribadi. Internet ini perlu sekali kita amankan. Kenapa? Karena sudah menjadi kebutuhan primer ya, kebutuhan mendasar sekarang internet itu. Karena kalau dulu sih yang perlu aja, kalau sekarang karena pembelajaran dulu apalagi sejak COVID kita hampir selalu menggunakan jaringan internet menjadi kebutuhan yang mendasar, maka kita perlu belajar, perlu mengenal bagaimana caranya supaya kita bisa berinternet dengan aman. Lalu juga kita mampu memproteksi data pribadi. Data pribadi yang gampang contohnya begini. Komputer kita di sekolah ini kan yang pakai bukan cuma kelas 4B, betul ya? Tadi pagi-pagi sudah dipakai kelas 4A, sudah dipakai kelas 4C, 4B, nanti siangnya juga dipakai kelas yang lain. Bagaimana data kita bisa proteksi? Seperti itu. Dan juga jadinya nanti ada etika berinternet. Etikanya bagaimana? Kalian tidak boleh membuka file orang lah. Ayo, biar fokus, tangannya pegang buku, nggak pegang mouse. Kalau pegang mouse nanti kamu ngeliatin monitor, digerak-gerakin, akhirnya seperti monitornya punya siapa, itu nama filenya ngaco semua, ya, atau kehapus tadi. Pegang, tidak pegang-pegang keyboard dan nggak ngetik, sekarang masih sedang membaca, ya. Jadi tolong semuanya fokus, perhatikan supaya bisa paham. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik nih. Ada yang tahu nggak? Bagaimana sih menghindari serangan cyber itu? Pertanyaan aku. Pakai antivirus katanya. Ya. Kayak aku, Mister. Iya, antivirus itu. Kayak aku, antivirus. Iya. Apalagi? Ya, Windows Security. Ya, itu antivirus namanya ya. Nah, betul sekali. Kalau Windows-nya udah versi-versi yang terbaru, dia pasti sudah include di sini, sudah ada Windows Security-nya, ya. Nah, ini action-nya harus dinyalakan. Nah, sekarang kita baca sama-sama di sini. Keamanan berinternet atau juga disebut dengan Internet Security adalah rangkaian tindakan atau strategi yang dilakukan untuk melindungi diri atau perangkat yang kamu gunakan dari ancaman keamanan yang muncul saat kita menggunakan internet. Internet memiliki berbagai ancaman seperti virus, malware, spyware, phishing, spam, dan berbagai bentuk serangan siber lainnya. Jadi selain diri kita yang diamanin, juga perangkat kita, laptop kita, komputer kita, handphone kita, ya, dari serangan cyber. Nah, keamanan berinternet melibatkan penggunaan perangkat lunak atau software seperti antivirus, firewall, dan enkripsi data, serta tindakan penggunaan internet yang bijak seperti menghindari mengunjungi situs web yang tidak diketahui, tidak mengunduh file yang mencurigakan, dan tidak membagikan informasi pribadi yang sensitif secara online. Tujuan dari keamanan berinternet adalah melindungi diri
dari serangan dan ancaman cyber, serta menjaga privasi dan data pribadi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi siapa sih cyber itu? Siapa sih yang mengancam? Itu adalah orang-orang yang pintar sebenarnya. Dia bisa membuat virus, ya kan? Tapi sekali lagi virus itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Berbicara bicara di komputer pasti virus itu tidak baik. Tapi kalau di manusia ada virus yang baik, ada virus yang tidak baik. Ada virus yang harus ada di tubuh kita, jadinya imunisasi. Ada virus yang tidak baik yang harus dihilangkan. Ya. Nah, macam-macam serangan cyber tadi sudah disebutin di atas. Sekarang kita mengenal apa sih yang namanya virus, apa sih yang namanya malware dan lain-lain. Virus adalah program. Berbahaya. Nah, programnya pasti berbahaya, namanya juga virus. Yang bisa menyebar ke perangkat lain dan merusak data. Data di komputer jadi hilang. Seperti virus yang kayak di Indonesia. Iya. Lalu aplikasinya jadi nggak bisa jalan dan lain-lain. Virus biasanya menyebar melalui file yang diunduh atau email yang dikirim. Jadi hati-hati kalau kamu menerima email dari orang yang tidak dikenal atau email dari yang tidak kita kehendaki. Ini siapa sih? Nggak tahu saya. Nah, hati-hati, abaikan saja. Lalu yang kedua malware. Malware itu apa? Malware adalah singkatan dari malicious software, program yang dirancang untuk mencuri data. Jadi sini seperti aplikasi, tapi dirancang untuk mencuri data atau merusak perangkat. Malware dapat menyebar melalui email, situs web yang tidak aman, atau unduhan file yang tidak dipercayai. Hampir sama dengan virus cara penyebarannya. Lalu yang ketiga spyware. Apa itu spyware? Adalah program yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas hacker. Sepengetahuannya, spyware biasanya disertakan dengan program gratis atau unduhan yang tidak dipercayai. Spy itu apa artinya? Mata-mata. Jadi kira-kira begitu. Ketika kita mendownload sebuah file yang kita nggak penting, padahal di situ ada file yang memata-matai di komputer kita, itu dipakainya apa? Oh, si Java komputernya dipakai untuk buka Excel, buka PowerPoint, main game A, main game B. Itu buat apa? Nanti di data. Ya, nanti di rata-rata. Ternyata aplikasi yang sering digunakan ini informasinya dikumpulkan, gitu ya. Lalu yang keempat, phishing adalah taktik penipuan di mana penyerang mencoba untuk memperoleh informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai organisasi atau individu yang terpercaya. Ya. Selamat siang misalnya, selamat siang Oscar, saya dari Bank BRI, selamat Anda mendapatkan hadiah 1 miliar. Silakan kirimkan nomor KTP dan kartu kredit Anda. Nah, itu adalah phishing. Ya. Mamaku juga pernah ditelepon kayak gituan, cuman mamaku prank banget. Iya, itu juga bisa, ya. Atau ada yang menelpon ke mami papi. Halo, betul dengan orang tuanya William? Ini saya gurunya. Sekarang William ada di rumah sakit. Tolong transfer 50 juta karena harus. Nah. Hati-hati dengan penipuan seperti itu, jangan dulu percaya. Jangan juga menyebarkan informasi di sosial media yang kamu belum tahu kebenarannya. Nanti jadinya apa? Hoax, ya. Yang kelima, spam. Adalah Pesan yang tidak diinginkan, sama seperti virus juga, dikirim ke email atau perangkat pengguna, berisi tautan situs web yang mencurigakan atau berisi tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan yang terlalu lebay gitu.
gitu ya. Nah ini biasanya nantinya merusak perangkat kita menjadi lambat dan lain-lain, bahkan rusak. Nah kita perhatikan di sini untuk menghindari ancaman keamanan internet, pengguna perlu mengambil beberapa tindakan pencegahan. Yang pertama, jangan membuka email yang mencurigakan. Yang mencurigakan itu yang bagaimana, Mister? Yang kita tidak kenal pengirimnya. Ya, biarin aja. Sama seperti kamu juga, ya kan? Jangan mau kalau kamu dikasih makanan atau diajak oleh orang yang tidak kita kenal, takutnya nanti diculik kamu ya. Yang kedua, menghindari mengunduh file atau program situs web yang tidak terpercaya. Tadi, kalau kamu mau mendownload file aplikasi atau program games, ya dari Play Store, ya, dari Google Play supaya aman. Nah, lalu tidak membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit secara online. Ya, di email kamu tulisin tuh kata sandi atau nomor PIN atau apapun itu, nggak boleh ya. Lalu ini yang sering digunakan anak-anak nih, menggunakan jaringan wifi yang aman dan menghindari terhubung ke jaringan publik yang tidak terlindungi. Ya, tapi kan kadang-kadang kita lagi ke restoran, kita lagi ke tempat umum, publik, lalu cari tiba-tiba karena hati-hati, jadi wifi itu jangan selalu online. Ya, ada yang datanya sama wifi-nya dua-duanya nyala, jangan. Nanti tiba-tiba kalau kita pergi ke tempat umum, lalu tahu-tahu masuk aja. Kan ada yang wifi-nya pakai password, minta password, ada yang enggak kan? Nah, yang enggak minta password itu yang keamanannya harus kita perhatikan. Gitu. Apa sih yang bisa diambil, Mister? Setiap handphone atau smartphone kalian ini punya email. Email setiap komputer, email itu nomor identitas. Seperti kalau kamu kan punya nama beda-beda kan. Nah, identitasnya ada. Ketika kita mau beli handphone diaktifkan, ini biasanya data pribadi kita dimasukkan, nomor KTP, nama, ya kan? Nah, data itu yang diambil oleh si orang yang tidak bertanggung jawab atau sering disebut dengan hacker. Lalu menjaga perangkat lunak kita, aplikasi kita atau perangkat keras terbaru dengan melakukan update rutin. Sama seperti manusia, dulu imunisasinya cuma polio sama campak doang ya. Karena penyakit manusia semakin hari semakin bertambah, maka imunisasinya juga bertambah. Bahkan bukan anak bayi aja, sekarang orang dewasa juga sudah harus diimunisasi lagi. Contohnya COVID, ya kan? Nah, sekarang aja berarti sudah yang keberapa yang divaksinnya? 3 ya, booster lagi. Supaya apa? Karena COVID itu ada lagi yang baru lagi, supaya tubuh kita kuat, ya harus divaksin. Nah, di sini beberapa ancaman keamanan internet lainnya yang biasa dihadapi oleh kalian nih anak-anak, dan bagaimana cara menghindari. Yang pertama, konten yang tidak pantas. Tahu maksudnya kan? Konten yang tidak pantas itu yang tidak sesuai dengan umur kamu, banyak mengandung kekerasan atau bahasa-bahasa kasar. Nah itu, kalau kamu, ini kok kontennya bagus tapi bahasanya kasar, ya dihindari aja atau pakai aplikasi lainnya. Nantinya bisa merusak, jadi yang kamu tadinya bahasanya baik jadi ikut-ikutan kasar, ya, secara tidak sadar, gitu. Lalu yang kedua, bully atau cyberbullying. Ini nggak ada bedanya dengan bully kita sehari-hari. Ingat, kalau sama orang yang biasa, teman yang udah baik, mungkin istilah-istilah yang tadinya nggak baik itu tidak dianggap bully, ya. Mereka udah tahu karena udah temenan, ya kan? Ada yang punya nama inisial nggak dipanggilnya? Nah, misalnya Pak Agung itu dipanggilnya apa dulu ya, ada. Saya itu disebutnya Gembor. Gembor itu nggak baik, tapi karena
karena kita gain kan, udah biasa aja. So. Kalau aku dipanggil Fatmir. Ya. Nah, itu kalau kedengaran orang lain kan jadinya nggak baik ya. Kok dia dipanggil begitu sih? Misalnya dia dipanggil jangkrik, emang kenapa? Nah itu kalau orang yang nggak suka dipanggil jangkrik jadinya bully. Lalu kenapa dia disebut cyberbullying? Karena bullyingnya dilakukan di dunia digital. Caranya menghindarinya adalah dengan mengajarkan anak-anak berbicara yang baik. Di WA juga sama, apalagi di grup tuh. Pak Agung suka melihatnya kalau udah di grup itu, wah udah nggak baik lah percakapannya. Padahal di grup ada gurunya. Lanjut, mengungkap informasi pribadi. Nah, anak-anak sering tidak menyadari resiko dari mengungkapkan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau tanggal lahir. Dulu ada stiker ya, Pak Gus suka pernah cerita. Stiker yang suka dipasang di jendela mobil belakang. Ada ayah, ibu, anak, ya kan? Nah, dulu kan booming tuh banyak mobil yang pakai itu. Tapi kalau cuma sekedar ayah, ibu, kakak, adik is okay. Tapi kalau sudah nama itu berbahaya. Ya kan? Ada yang kasih nomor telepon juga tau bisa? Ya kalau nomor telepon bisnis is okay, buat promosi namanya. Ya, misalnya kamu disebutin tuh ayahnya namanya siapa, ibunya namanya siapa, anak-anaknya namanya siapa. Nanti bisa diikutin, itu jadi informasi sama orang-orang jahat gitu ya. Hati-hati. Lanjut kita ke halaman selanjutnya. Nah, ada malware dan virus. Nah, ini juga kadang-kadang kita nggak sadar nih. Ya, kita ngeklik tautan apa, ya sudah virus masuk, gitu ya. Iya. Adiksi digital. Ada yang tahu adiksi nggak? Apa adiksi? Iya. Kecanduan. Ya kan? Aduh, saya kalau nggak pegang HP satu hari aja langsung pusing kepala. Kalau nggak main game aja, waduh saya lemas. Nah, ya. Apa tuh yang kecanduannya main Roblox? Ya. Dia nyanyi skibidi. Nah, penting diingat bahwa perlindungan keamanan internet tidak hanya tanggung jawab orang tua, tetapi juga perlu melibatkan anak-anak kalian semua untuk memahami dan mempraktekkan perilaku yang bijak dan aman dalam menggunakan internet. Ingat ya, kamu sudah diberikan handphone sama mami papi yang mahal-mahal, kamu harus menunjukkan tanggung jawab yang baik ya, dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua dengan baik. Jelas ya? Jelas. Oke, lanjut. Apa ini password? Pernah dengar password? Atau kata sandi? Apa sih password? Biasanya buat kunci. Mengunci. Iya. Buat kunci HP. Oke, password itu bukan cuma handphone. Biasanya aplikasi penting pun dikunci, ya kan? Email butuh password, ya kan? Mau masuk ke ATM butuh password, namanya PIN. Nah, itu harus dijaga. Nah, di sini nanti kita akan belajar bikin password di file kita, ya. Hati-hati tapi ketika kita menggunakan password, maka kita harus mengingat password tersebut. Ya enggak? Jangan sampai kita punya rumah, wah ini rumah nih harus aman nih, udah ada kuncinya, tambahin lagi gembok, kuncinya hilang, lupa nyimpen di mana, nanti kita nggak bisa masuk ya. Jadi bukan cuma maling yang nggak bisa masuk, yang punya rumah juga nggak bisa masuk. Ini yang aman itu minimal 8 karakter supaya semakin sulit ditebak oleh orang. Semakin panjang password semakin bagus. Menggunakan kombinasi huruf besar dan kecil, angka dan simbol. Kayaknya udah pada tahu ya. Tidak menggunakan informasi pribadi. Jangan pakai tanggal lahir, jangan pakai nomor telepon, gampang ditebak.
Tidak menggunakan kata-kata yang umum. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang gitu kan. Kalau bisa menggunakan frase yang panjang. Contohnya, saya suka makan pizza di kafe favorit. Wah, panjang banget ya. Ada spasinya pula. Semakin Gini susah. aja passwordnya. Terus menggunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Kalau bisa ya. Email kamu passwordnya apa? IMSIS kamu passwordnya apa? Beda lagi. Dan lain. Lalu kamu mengubah password secara berkala setiap 3-6 bulan sekali untuk menjaga keamanan. Aku ganti-ganti password. Ya, ganti-ganti terus lupa. Catangannya yang banyak. Oke, hari ini kita akan membuat poster tentang keamanan berinternet menggunakan aplikasi Inkscape. Sudah siap? Silakan dibuka dulu Inkscape-nya. Ya. Nah, perhatikan sini. Inkscape ini aplikasi yang agak berat sepertinya ya. Jadi waktu kamu sudah double klik lalu muncul indikasi loading, jangan di double klik terus ya. Tunggu dulu. Nah, tunggu dulu sampai loading, sampai benar-benar Inkscape-nya muncul. Ini kok kayak Canva? Agak cuma Canva. Kamu nggak muncul-muncul? Ya, sabar. Yang memang mirip lah, ini kayak Canva. Siapa namanya? Sudah siap? Sudah siap? Inkscape-nya ada, muncul semua? Oke. Kalau sudah, nah, Inkscape ini kan grafis, makanya dia agak berat muncul. Oke, kita pakai Inkscape ini karena alasannya satu, Inkscape ini adalah aplikasi yang tidak berbayar atau free, ya. Kamu bisa download dengan gratis di situ. Aku bilang free. Aku bilang free. Aku nggak tahu free. Lanjut. Nah, sekarang sudah, yuk kurang ngobrolnya. Nah, salah. Kita akan atur dulu pertama dokumen propertiesnya, ya. Dokumen propertiesnya. Tadi Pak Agus sudah melihat keluar ada banyak figura yang rencananya kalau bisa diganti gambarnya ya. Itu gambar-gambar lama kita ganti dengan gambar-gambar kamu. Caranya adalah klik file, lalu kita cari dokumen properties. Dokumen properties sudah? Nah, kita karena figuranya ukurannya A4, jadi formatnya kita pilihnya A4. Nanti kalau kamu mau bikin ukuran yang lain ya pilih aja yang mana. Lalu di belakangnya pastikan sudah mm. Apa ini mm? Sudah. Milimeter. Lalu display unitnya juga milimeter. Sudah. Selanjutnya kita rubah orientasinya. Kalau sekarang ini kertasnya tegak atau potret, karena figurannya tidur atau landscape, maka kita rubah dulu settingan orientasinya jadi landscape yang di sebelah kanannya ini. Sudah semua? Nah, kalau sudah di sini tidak ada oke. Jadi langsung aja diklik silangnya. Nanti di sini scroll barnya bisa kamu atur-atur atas bawah. Awas hati-hati jangan dipakai mainan, nanti kayak teman kamu
Dia protes, Mister, saya nggak ada kertasnya, padahal dia mainin scrollnya. Bukan yang nggak ada, ketutup. Untuk mengatur besar ukurannya, zoomnya, kamu bisa di pojok kanan bawah. Di sini ada yang Z. Kalau plus itu untuk zoomnya semakin besar. Kalau yang min, zoomnya diperkecil. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke. Lalu, nah, kita akan memasukkan gambar-gambar yang sudah disiapkan tentang yang ada hubungannya dengan poster keamanan berinternet, ya. Jadi nanti kamu ambil dulu satu gambar yang sudah disiapkan. Objek Mister boleh dikecilin AC-nya. Ini kenapa dia nggak bawa itu lah? Yang warna kuning itu jaket mau dibawain tukerin aja. Tukeran berapa? Boleh nggak tukeran aja? Di situ enak tau. Dingin air. Di sini juga dingin nih. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang sampai mana tadi? Oh, memasukkan gambar ya. Langkah-langkah memasukkan gambar di Inkscape itu kita klik menu file. Lalu di menu file kita pilih import. Ya. Atau tekan Ctrl I. Importnya diklik. Nah, apakah semuanya sudah sama gambarnya begini? Siapa yang nggak begini? Ya, cuma tulisan, oke. Nah, kalau kamu mau mengganti muncul gambar, kamu pilih ini aja, view menu. View menunya diklik. Ya, pilih aja yang lat. Kalau sekarang mungkin kamu tadi list. Ini kalau ultra large gimana sih? Extra large. Nah, gambar ini adanya di mana? Kita coba ya. Gambar ini adanya di desktop. Silakan klik dulu desktop biar kamu juga tahu dari awal. Adanya di folder file gambar informatika SD. Open. Fase berapa? Fase B. Open. Kelas 4. Open. Apa? Tadi elemen apa yang kita pelajari? Tidak memperhatikan berarti. Pertama kali tadi saya buka itu apa judulnya? JKI. Apa itu JKI? Jaringan komputer dan internet. Iya. Kita pilih folder JKI. Open. Poster kemana? Lalu kita pilih folder poster keamanan berinternet. Open. Diklik open. Nah, ini gambar yang tadi kan? Poster keamanan. Bentar. Sudah semuanya? Yuk, pilih dulu yang nomor 1. Diklik gambar yang nomor 1, lalu pilih open. Malah ini dong. Sudah muncul gambarnya? Belum. Apa belum? Ini malah ini ada itunya, malah image import type. Ya oke aja. Udah ada? Udah ada? Udah. Perhatikan ke depan, sini. Oscar sudah ada? Kenapa belum? Terus kenapa diam saja? Nah, perhatikan. Kalau kita mau merubah ukuran gambar, mau dibesarin atau mau dikecilin supaya tetap proporsional. Tahu proporsional? Sesuai ya, ideal. Nggak gepeng, nggak jadi bantet gitu ya. Nah, caranya kita sambil
tekan tombol kontrol di keyboard. Jadi tangan satu pencet tombol kontrol, yang tangan satu pegang mouse juga dipencet. Nah ini misalnya mau yang mana saja dipencetnya, ketika dibesarin atau dikecilin dia akan tetap proporsional. Nah pertanyaan, sekarang mau dibesarin atau dikecilin? Dikecilin dulu aja. Simpannya di luar kertas dulu. Dikecilin dan simpan di luar kertas dulu. Gede. Si biasa zoom. Oh itu sebenarnya dia kecil banget tapi dia Bisa? Bisa? Oke. Nah silakan kamu masukkan 4 gambar yang lainnya juga. Ya. Semua gambar yang tadi dimasukin sama kamu. 1, 2, 3 sampai 5. Gak ada. Oh iya. Jangan bercanda, nanti hilang lagi pekerjaannya. Gak tahu. Lihat ini. Kecil. Itu maafin. Kagak Won. Itu cewek. Enggak, emang kamu cewek. Ayo, tidak kerjanya tidak pakai mulut, ayo dikerjakan langsung. Itu lagu hantu lah. Itu lagu hantu. Beneran. Oke. Nah, sekarang kita simpan dulu pekerjaannya. File, lalu pilih save, lalu pilih libraries, dokumen, open. Iya, cari folder SDISR, open, 2324, open, kelas 4B, open, semester 2, open. Nama filenya tulis ya, poster, spasi, nama kamu, spasi 4B, spasi nomor absen. Nah, kalau sudah dituliskan file name-nya, lalu kita pilih save. Selanjutnya, kita akan membuat background-nya terlebih dahulu. Ya, kita akan buat background-nya terlebih dahulu. Oh, nanti aja deh background-nya. Tulisannya dulu ya. Tulisannya adalah di sini ada judulnya, lihat halaman di 133. Di halaman 133. Judulnya adalah ancaman berinternet mengintai kita. Sekarang kita mau bikin tulisan judulnya dulu. Kita gunakan toolsnya namanya Create and Edit Text Object yang lambangnya huruf A. Nah, itu diklik dulu sama kamu. Kalau sudah, kamu klik satu kali di mana saja. Di sini font size-nya kita pakai 48 dulu. Font name-nya jangan dulu diganti, nanti aja belakangan. Kalau udah supaya kita tahu. Kalau sekarang kita nggak tahu lato itu bentuknya kayak apa. Lalu di bawah kan ada kotak warna ya. Ada warna-warna nggak? Dijawab dong. Nah, di paling kanan itu ada panah ke atas atau panah ke bawah. Kalau kita mau ganti warna-warnanya. Oke? Bisa kamu mengganti warna-warnanya? Bisa. Nah, sekarang Hijau. perhatikan.
Kamu klik kanan di kotak warnanya. Kamu klik kanan dulu di kotak warnanya. Nah, misalnya saya mau hijau. Nanti waktu klik kanan, di sini ada pilihannya set fill, ada set stroke. Saya jelaskan dulu. Fill itu untuk bagian dalamnya. Ngerti? Kalau misalnya kita gambar kotak, kotak itu dalamnya hijau. Kalau pakai sekarang. Kalau set stroke untuk garis tepinya. Ya? Jelas ya? Nah, kita pilihan warna yang pertama ini untuk set fill-nya. Diklik set fill-nya. Oke. Ya. Oh. Apanya yang dimana? Tadi saya sudah jelaskan. Kamu klik kanan di warna yang kamu pilih di sebelah di bawah. Kalau kamu klik kanan, nanti muncul ini set fill, set stroke. Sudah? Sudah. Nah, kamu klik itu set fill-nya. Soalnya kalau bisa mau ganti warna tapi udah pencet satu. Ya bisa, sama aja. Nanti klik kanan lagi set fill. Atau nanti belakangan. Nah, sekarang silakan kamu ketik ancaman berinternet mengintai kita. Udah ketik aja dulu. Nanti baru saya juga jadi snap lagi. Tadi lapor. Ancaman berinternet mengintai kita. Mengintai kita. Udah. Kuning. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita mau merubah jenis tulisannya sekarang kan? Kamu blok tulisannya. Cara yang paling gampang, tekan Ctrl A, Ctrl A. Ini keblok semua. Nah, kamu bisa ganti nih jenis tulisannya mau apa? Mau stensil kayak apa sih? Tuh, nanti stensil gini. Kontrol A tadi yang kontrol. Tekan tombol Ctrl sama huruf A. Nah, misalnya silakan. Pilih apa Miss Lilian? Bebas. Yang kamu kan di sini ada contohnya nih. Kamu pilih yang kamu suka. Kalau yang kotak-kotak dia nggak ada jenis tulisannya. Jangan pilih yang kotak-kotak. Kalau ada akhirnya nggak ada jenis ini gimana cara mindahin tulisannya? Nah, ada pertanyaan bagaimana mindahin tulisannya, Mister? Kamu harus klik dulu selectnya. Select and transform objeknya diklik, lalu tinggal digeser. Apa ini dubar? Kalau mau dibesarin sambil tekan tombol kontrol tadi. Ada dubar. Kamu makan siang sekarang? Belum? Belum. Sudah lapar. Sudah lapar? Oke. Karena sudah lapar, kita lanjutkan minggu depan. Di save dong. Ya, di save dulu, lalu di close aplikasinya. Sampai jumpa hari Kamis minggu depan.